pengembangan presentasi penilaian sumatif akhir jenjang. Profil peserta penilaian sumatif akhir jenjang. Nama saya Jonathan Wahisaka, alamat Bendo RT 3 RW 7, Bedosari Sawit Boyolali. Sekolah SMK Negeri 7, jurusan Broadcasting dan Film, kelas 11 BCL 1, nomor absen 23, tempat PKL Retring Kreatif, Jobdesk, kameramen dan PTS. Kemampuan sebelum prakerin, soft skill saya bisa bekerja dalam tim, bisa berinovasi dan komunikatif. Hard skill saya pengoperasian dasar kamera, penggunaan lighting, pemasangan dan penggunaan audio. Kemampuan setelah prakerin, soft skill lebih bertanggung jawab, bisa bekerja di dalam tim, lebih leluasa saat berkomunikasi dengan seseorang, berkomunikasi atau mengatur klien. Hard skill menjadi lebih bisa mengedit foto, memahami Adobe Premiere, mengoperasikan lighting dengan benar, men-setting properti, penguasaan pergerakan dan angle kamera, mewawancarai seseorang. Kriteria dengan Maple NA, penggunaan presentasenya di dalam pembuatan naskah menggunakan bahasa Inggris, bisa digabung dengan bahasa Inggris. 2. Norma dan adab dalam perjalanan pelajaran PPKN juga dibutuhkan saat sedang di lingkungan prakerlin. 3. Berdoa seperti yang diajarkan agama saat akan melakukan sesuai yang akan dilakukan di lingkungan prakerlin. 4. Menggunakan perhitungan budget saat akan melakukan produksi dengan perhitungan matematika. 5. Disiplin dan amanah juga saat diwajibkan seperti yang diajarkan BK. Keterkaitan dengan broadcasting dan film, mempelajari di dalam dunia industri broadcasting. Refleksi saya dalam aspek pengetahuan, selama di SMK saya merasa pengetahuan tentang dunia industri perbroadcastingan saya masih kurang banyak dan sangat kurang luas. Hambatan saya setelah PKL 6 bulan adalah manajemen waktunya tidak seperti yang lain. Saya hanya dipanggil ketika saat ada job yang masuk saja. Jadi artinya tidak setiap hari masuk. Solusinya adalah produser dan tim yang mengurus PH harus berdiskusi teruntuk tugas ataupun absen untuk masuk setiap anak yang magang. Refleksi saya dalam aspek sosial, berhubungan dan komunikasi saya dengan PH sangatlah baik, dan pada saat produksi saya bisa bekerja sama dengan semua kru dan teman-teman magang yang lain. Refleksi saya dalam aspek fisik, peralatan di dalam PKL lebih komplit dan dari sekolah. Contohnya di PKL memiliki Jimmy Jeep, drone, gimbal yang lebih dari satu, dan yang paling penting device PC di tempat PKL sangat mumpuni. Dokumentasi saya selama prakerin. Harapan saya di masa depan setelah lulus,
setelah lulus dari SMK saya ingin melanjutkan pendidikan saya dalam bidang broadcast juga, dan cita-cita saya bisa memiliki PH sendiri. Udah, Pak. Oke, lanjut ke sini dulu. Kemampuan setelah prakrun, ada bertanggung jawab, bisa bekerja dalam tim, lebih leluasa saat berkomunikasi dengan seseorang, berkomunikasi atau mengatur klien. Poin 3 ini maksudnya gimana? Lebih leluasa saat berkomunikasi dengan seseorang. Ya itu jadi kayak lebih bisa berbicara dengan orang yang meskipun belum pernah ketemu atau belum kenal gitu, Pak. Contoh kasusnya apa kemarin? Contoh Kamu kasusnya, ngomong sama siapa, ketemu sama siapa, terus buka obrolannya seperti apa? contoh kasusnya seperti waktu saat acara workshop WPM. Nah itu salah satu anggota dari workshop itu keluar dari ruangan, Pak. Nah terus ngajak ngobrol saya, terus ngobrolnya itu tentang seperti apa ya, nanyain tentang pekerjaan atau, tapi yang pertama itu Pak, perkenalan diri dulu, Pak. Yang ngajak ngomong kamu apa dia dulu? Itu ada dua, Pak. Yang hari pertama sana dulu, terus hari kedua saya dulu, beda orang, Pak. Terus berkomunikasi atau mengatur klien ini maksudnya gimana? Kayak menderek, seperti menderek klien, Pak. Mengarahkan. Ya, mengarahkan, Lebih berani maksudnya. lebih berani. Lanjut ke sini dulu. Setelah lulus dari SMA saya ingin melanjutkan pendidikan saya di bidang broadcast. Ini kemana tuh? Pingin melanjutkan jenjang karir yang lebih tinggi di kampus ISI Surakarta. Kalau misal nggak diterima mau kemana? Kalau misal nggak diterima, saya ingin mau mencoba dulu di ISI Jogja. Kalau masih nggak diterima, kalau harus memang ngambil jurusan yang lain, saya mau mengambil hukum. Kalau misal diterima tapi biayanya tinggi, Kalau bisa diterima tapi dengan biaya yang tinggi, saya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan orang tua, apakah mampu atau tidak. kalau nanti ini videonya ditonton sama Red Ring, kamu mau ngomong apa yang sudah dibimbing selama 6 bulan? Saya sangat berterima kasih kepada Retring Kreatif, terutama Mas Rido dan Mbak Ani yang telah membimbing dan mensupport saya selama 6 bulan tanpa keluh kesah yang dikeluarkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Terus pengalaman apa yang menurutmu paling berharga di tempat Red Ring selama 6 bulan? Pengalaman paling berkesan, Pak. Yang berharga mungkin kenapa? Yang paling berharga sama berkesan bidang. Yang boleh berkesan, boleh, yang paling berharga boleh. Terus kenapa itu pengalaman itu yang menurut kamu paling Yang pengalaman yang paling berkesan, itu cuma cerita lucu, Pak. Nah, kenapa saya tanya? Soalnya pengalaman yang paling berkesan itu belum terjadi.
maksudnya cuma berbagi omongan gitu. Nanti kalau takutnya tak omongin, kalau nanti nggak jadi terjadi baru punya rencana ya. baru punya planning sama catering Iya, ke Pak. depannya. Terus untuk sekarang untuk biaya sekolah apa aja? Kan di catering kemarin 6 bulan kamu dapat banyak untuk sekolah yang sudah 3 tahun ini, nanti Mei insya Allah kamu lulus, kamu mau ngomong apa? Ya, tanpa sekolah saya juga nggak kenal Redrim, saya nggak tahu dunia industri broadcasting. Saya juga ingin mengucapkan sangat terima kasih kepada sekolah SMK Negeri 7, terutama jurusan broadcasting dan Pak Noves Semuanya dan Pak Noves dan guru-guru jurusan semuanya. cukup, silakan ditutup poin-poinnya, presentasinya. Terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Saya Jonathan Wahyu, mohon izin mengundurkan diri.